Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak lain dan bukan untuk duduk di taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat di taman-taman surga, singgah di situ. Sahabat bertanya, "Wa mariyadul jannah?" Apa yang Anda maksudkan taman-taman surga itu, wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikri." Orang yang hadir berhalaqah-halaqah dalam rangka thalabul ilm. Tetapi banyak orang yang tidak paham bahwa duduk di majelis taklim itu dia sedang di taman surga. Sehingga masih banyak yang tidak tertarik untuk hadir ke majelis taklim. Tapi kalau majelis-majelis permainan enggak diundang saja datang. Coba saja buat konser musik, yang jauh saja datang. Hujan-hujan kan dilamar. Karena hilangnya iman, sehingga tidak tertarik dengan itu. Padahal seorang mukmin itu tidak akan kenyang untuk melakukan sesuatu sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Abu Bakar sendiri mengatakan, kalau hanya satu kaki saja masuk ke surga, kata Abu Bakar, aku belum puas sampai dua-duanya masuk surga, baru aku puas ya. Karena tujuan hidup manusia itu hanya mengharap surga, apalagi coba kita hidup di sini kalau bukan karena ingin masuk surga. Dunia ini tempat bala, kata ulama. Banyak ujian, banyak cobaan gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia. Orang bangun rumah seindah mungkin, tetap saja ada kekurangan. Orang dapat pasangan awalnya dianggap sempurna di mata dia, setelah dijalani banyak juga kekurangan, dan begitu seterusnya. Karena kesempurnaan hanya ada di surga. Maka kajian di sore hari ini kita akan membahas tentang al-a'mal, amalan-amalan. Kalau kita melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga kepada kita. Entah cukup waktunya atau tidak, karena saya akan sebutkan 40 amalan penyebab orang masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih At-Targhib dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun man 'amilahunna fi yawmin katabahu Allah min ahlil jannah." 5 perkara yang kalau seandainya diamalkan pada satu hari,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin padanya surga. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, yang pertama, man ada maridah, siapa yang mengunjungi orang sakit. Yang kedua, wa syahida janazah, siapa yang mengikuti jenazah, tentu bagi laki-laki. Yang ketiga, wa shama yauman, dia berpuasa dalam satu hari, entah Kamis, entah Senin, entah puasa Daud, entah ayyamul bid. Wa raha yaumal Jum'ah, dan pergi menuju masjid di hari Jumat, ini pun khusus laki-laki. Wa a'taqa raqabatan, dan dia memerdekakan budak. Saya jelaskan yang 5 dulu, baru kita lanjut yang seterusnya. Pertama, ada maridah, mengunjungi orang sakit. Banyak keistimewaan yang Nabi SAW sebutkan orang-orang yang datang menjenguk orang sakit. Kata Nabi SAW, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu al-muslim, masya fi khirafatil jannati hatta yajlisa. Fa idza jalasa ghamarathu ar-rahmah. Fa idza kana qudwatan shalla 'alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Wa in kana masa'an shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yusbih." Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga. Subhanallah ya para umat. Jadi kalau ibu-ibu ini menjenguk orang sakit itu sepanjang jalan, seolah-olah ibu itu memetik buah surga. Cukup sampai di sini? Tidak. Apabila sudah duduk, maksudnya duduk menghadap orang yang sakit itu, maka diturunkan padanya rahmat dengan sangat deras. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Allah berikan lagi keutamaan. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan agar mendapatkan rahmat hingga di waktu sore hari. Dan apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberikan rahmat hingga di waktu pagi pula. Allah. 3 keistimewaan besar orang yang menjenguk orang sakit. Pertama, memetik buah surga sepanjang perjalanan ke rumah orang sakit. Yang kedua, diturunkan rahmat sangat deras kepadanya. Yang ketiga, didoakan 70.000 malaikat. Luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang sakit ini terkadang penyakitnya sudah sakit, tetapi jauh lebih sakit lagi kalau tidak ada yang mengunjungi. Sakitnya sudah sakit terbalik, tapi ketika sudah tidak ada yang mengunjungi, makin sakitnya. Sekarang coba di masyarakat kita ini, kalau ada orang sakit, berapalah kita sebagai kawan menjenguk ke kawan kita yang sakit? Berapa kali? Seminggu sekali, sebulan sekali? Mungkin sudah bosan, 2-3 kali ya sudahlah, kan gitu. Dibiarkan saja kawannya sakit, tidak pernah dijemput. Paling tinggi kalau sudah lama sakitnya, apalagi sampai menahun, paling yang bisa merawat dia itu ya orang yang mencintai dia saja, entah istrinya, entah anak-anaknya. Terkadang ada juga yang istri tidak berakal kan, ya bu ya, tidak berakal, lama ngurus suami, ngapain juga, bagus minta cerai kawin lagi. Jadi orang sakit itu sebenarnya
Dia butuh motivasi dari orang-orang yang mengunjunginya. Karena orang sakit itu dia kalau senang hatinya bisa mengobati penyakitnya. Makanya kenapa keistimewaan orang yang mengunjungi orang sakit itu besar? Karena menjadi motivasi untuk kesembuhan penyakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasul menjadikan satu hak bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Kalau saudara kita muslim sakit, kunjungi. Itu hak seorang muslim. Dia punya hak untuk menuntut. Kenapa kalian tidak mengunjungi aku? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengatakan at'imul ja'i wa'udul maridha wa kafful 'ani. Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang tertahan. Tetapi walaupun demikian, tentu harus paham adab-adab orang mengunjungi orang sakit. Apa adabnya? Pertama, doa. Kita doakan kesembuhan. Kemudian kalau kita punya keahlian meruqyah, ruqyah sebelum meminta diruqyah. Karena orang yang meminta ruqyah itu disebutkan dalam hadis yang panjang akan mengeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka sebelum dia minta ruqyah, kita ruqyah dulu, supaya saudara kita tidak masuk dalam hadis tadi. Kita doakan kesembuhan, la ba'sa tahurun insyaallah. Syafaqillah kalau perempuan, syafaqallah kalau laki-laki. Kemudian kita tawarkan, mau enggak saya ruqyah? Ya tentu sesama akhwat kan itu ya. Kemudian yang kedua, su'alul marid an hali. Enggak apa-apa basa-basi, tanyalah kondisi sakitnya. Mungkin bisa ngasih pengalaman bahwa ada yang punya penyakit yang sama, ini obatnya. Jadi bisa juga untuk tukar pikiran kepada orang sakit, atau kasih motivasi. Mungkin punya obat-obat yang dia tidak tahu. Kemudian juga yang paling penting ketika mengunjungi orang sakit ini, tadhkiruhu bi ajri sabri 'alal marid. Bu, orang sakit itu dekat dengan setan. Setan itu paling suka dengan orang sakit. Kenapa setan suka dengan orang sakit? Karena orang sakit itu lebih dekat dengan putus asa dibandingkan mengharap rahmat. Orang sakit itu, apalagi kalau sakitnya menahun, merasa membebani keluarganya, itu terkadang sebagian mereka itu pengen mati gitu. Kalau mati saja, juga hidup kan, repotin orang. Disitulah setan kasih was-was. Orang sakit sudah lama. Makanya kemudian yang penting kita ini apa? Tadzkir, mengingatkan kepada orang sakit itu bi ajri sabri, tentang pahala sabar. Kasih nasihat ya, bahwa sabar itu penting ketika sakit. Kasih nasihat. Bilang saja sama dia, mudah-mudahan sakitmu ini mengangkat derajatmu dan boleh jadi menggugurkan dosa-dosa. Ingatkan soal itu. Ingatkan soal kisah Nabi Ayub, bagaimana diuji oleh Allah 18 tahun lamanya dengan penyakit yang luar biasa yang belum pernah ada di kaumnya. Ingatkan soal itu. Kemudian juga yubsabu lahu fil amr. Kasih motivasi, angan-angan kesembuhan. Tenang, ada juga kok di sana itu sama penyakitnya atau sembuh. Kasih semangat seperti itu. Walaupun sebenarnya penyakit yang dia alami itu susah untuk sembuh, tapi kita ngasihlah perasaan itu, harap kesembuhan, supaya jangan putus asa. Kemudian yang penting juga nih, kalau mau jaga orang sakit Bu ya, ingatkan kebaikan.
apalagi sakitnya parah. Kalau nampak nih sakitnya parah dan mau mati, ya kan? Maka ingatkan kebaikan. Walaupun dia orang jahat, ingatkan kebaikan. Walaupun dia tukang ghibah, tukang namimah gitu ya, ibu benci dengan dia, jangan sampai ditampakkan kebenciannya, puji amalan. Karena biasanya orang yang sakit parah, apalagi mendekati kematian, itu perasaan takutnya lebih besar dibandingkan perasaan harapnya. Dia takut, dia akan teringat dosa-dosanya, kemudian teringat bagaimana azab kubur, neraka, itu pasti akan teringat. Makanya kita hilangkan itu ingatan-ingatan itu dari orang sakit, kasih harapan. Dengan cara apa? Ingatkan amal soleh dia saja. Ya Bu ya, nanti kalau ada orang sakit, kami ini orang baik, cepat sembuh, walaupun dia jahat, cepat sembuh gitu. Biar kita bisa ngaji, biar kita ke masjid. Jadi ingatkan kebaikan, jangan diingatkan maksiat. Cepat sembuh supaya gibah lagi kita, ingatkan mulai. Jadi nanti makin takut dia, diingatkan kebaikan supaya kalaupun Allah takdirkan dia mati, maka dia membawa amalan terakhir apa itu? Husnul dzanillah. Dia ketika mati itu berbaik sangka dengan Allah. Boleh jadi itu amalan terakhir yang dia bawa, boleh jadi pula itu pula yang membukakan pintu surga bagi dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, ittiba'ul janazati wassalatu 'alaiha. Mengikuti jenazah tentu ini bagi laki-laki, karena dalam riwayat Ummu Salam, wanita itu tidak dianjurkan mengikuti jenazah. Di rumah saja wanita itu. Biar itu tugasnya laki-laki. Cukup ibu mendoakan. Dan ingat, orang yang mati, dia butuh 3 kalimat dari kita. Apa kalimatnya? Pertama, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan, mantapkan jawabannya kalau ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini saja yang diperlukan, yang sangat dihajatkan kepada orang mati itu cuma 3 itu. Minta rahmat kepada Allah agar Allah mengasihi yang sudah meninggal. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Minta kepada Allah agar dia dimantapkan jawabannya. Karena kemantapan jawaban itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Makanya Allah mengatakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah lah yang memantapkan jawaban kepada orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Jadi Allah yang memberikan kemantapan itu. Dan tentu penyebabnya adalah amal saleh. Kita di dunia kalau ditanya paling lantang, man rabbuk, Allah, wa man nabiyyuk Muhammad, wa ma dinul Islam, belum tentu di kuburan ini bisa jawab dia. Karena yang memantapkan itu Allah. Maka minta kepada Allah supaya dimantapkan jawabannya. Ya Bu ya, itu saja. Yang mengikuti jenazah biar laki-laki. Ulama mengatakan ada beberapa hukum pahala bagi orang yang mengikuti jenazah dan menyolatkan. Pertama, orang yang menyaksikan jenazah mulai dari rumahnya. Jadi mulai dari rumahnya dia sudah mengikuti jenazah sampai disolatkan ke masjid, umpamanya kalau di masjid, sampai dikuburkan. Maka yang seperti ini dapat 2 qirat kata Rasul. Dapat 2 pahala qirat. 1 qirat itu sebesar gunung. Itu kalau kita ngikuti sejak dari rumah orang yang meninggal, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, dapat dia 2 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ini satu. Yang kedua, dia mengikuti dari rumahnya.
kemudian ikut menyolatkan tapi tidak ikut menguburkan, tapi keluar dari rumahnya, kemudian ke masjid menyolatkan karena ada kesibukan, dia tidak ikut menguburkan, hanya menyolatkan saja, maka dia hanya dapat satu qirat pahala sebesar gunung. Kemudian yang ketiga, dia tidak ke rumah, nampak ada orang sholat jenazah, tiba-tiba langsung main ikut sendiri. Jadi dia tidak ikut dari rumahnya itu, pokoknya dari lewat, ada orang meninggal, nampak ada orang sholat, saya ikut-ikutanlah sholat jenazah di situ. Maka ulama mengatakan falahu qiratun ala makhtarahul hafidh Ibnu Hajar. Terjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak dapat satu qirat, tetapi ada yang mengatakan tetap dapat satu qirat, dan ini pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tapi kan ada perselisihan di sini. Ya. Karena tidak mengikuti dari rumah. Kemudian yang keempat, dia tidak mengikuti dari rumahnya, dia tidak ikut menyolatkannya, dia langsung menuju kuburannya, kemudian ikut menguburkan. Maka zahir hadis dia tetap dapat satu qirat karena ikut menguburkan. Kemudian yang terakhir, dia hanya mengikuti dari rumahnya tapi tidak ikut sholat. Kemudian dia ikut jenazah ke kuburan, belum dikuburkan sudah pulang, maka tidak dapat apa-apa. Tidak dapat satu qirat, apalagi dapat dua qirat. Berarti dari sini kesempurnaan pahala ketika ittibaul janazah itu berarti mulai dari rumah dia, menunggu dimandikan, dikafankan, kemudian dihantar, ikut hantar pula dia ke masjid, kemudian dari masjid bareng-bareng sampai kuburannya, kemudian sampai dikubur baru pulang. Nah, itulah yang sempurna dapat pahala. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, wasama yaum, dan dia pun berpuasa dalam satu hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharif. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, entah Kamisnya, entah Seninnya, entah Ayyamul Bidnya, entah Daudnya, pokoknya satu hari dia berpuasa lillahi ta'ala, ya, puasanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 kharif, 70 musim. Dalam riwayat 70 tahun. Bayangkan 70 tahun perjalanan, itulah dijauhkan wajah kita dari api neraka. Luar biasa. Dan khusus bagi wanita ya, bagi ibu-ibu nih, ibu ada syarat-syarat kalau ibu mau puasa, lain dengan laki-laki. Karena seorang wanita itu tidak boleh berpuasa kecuali satu, harus ada izin daripada suami. Pamannya ngomong, Pak, besok Kamis boleh nggak saya puasa Kamis? Kata abangnya, boleh. Tapi kalau siang abang minta, batalkan ya. Ya harus dibatalkan. Kalau nggak minta ya lanjut aja. Satu. Yang kedua, kalau dia seorang budak, maka harus izin tuannya. Sekarang kan nggak ada budak. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang itu sedang bekerja kepada seseorang, ibu umpamanya jadi pembantu rumah tangga, kerja sama orang atau kerja di toko atau kerjalah sama siapa. Adalah ibu bekerja sama orang, pas hari Kamis atau hari Senin masuk,
Maka kalau seandainya dengan puasa itu Bu, menjadikan pekerjaannya tidak maksimal, maka tidak boleh puasa, karena akan merugikan orang yang punya pekerjaan kan. Atau laki-laki pun sama, pamannya dia tukang bangunan, kerjanya harian, kayak boleh. Akibat Anda berpuasa, akhirnya yang harusnya pasang bata itu dapat sekian meter, nggak sampai. Alasannya apa? Panas, banyak duduk, nggak boleh puasa. Ini menzalimi orang. Ini kan puasa sunnah kan? Ini kalau puasa wajib gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang menzalimi gara-gara puasa. Ini yang harus dipahami. Ketika orang itu berpuasa, sehingga dia harus minta izin ke bosnya, boleh nggak saya puasa? Kata bosnya boleh, nah, sudah. Tapi kalau bosnya tidak tahu, kemudian kita puasa, kemudian lari pekerjaannya, bosnya kecewa, zalim kita. Karena kita ada kerjasama dengan orang masalah. Nah itu yang harus dipahami. Dan puasa sunnah ini kan, puasa sunnah ini kan macam-macam. Ada yang terulang-ulang harian seperti Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Ada yang terulang mingguan seperti Kamis dan Senin, itu kan terulang minggu. Ada yang terulang bulanan seperti puasa Ayyamul Bid, tanggal 15, 14, 13 kan itu terulang setiap bulan. Tetapi ada terulang setahun sekali seperti puasa Arafah, setahun sekali jatuhnya ya. Kemudian puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram, atau puasa Syawal, atau 9 Dzulhijjah gitu ya. Nah, itu kan terulang. Atau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, kan setahun sekali. Tapi yang harus diketahui bagi ibu-ibu tentang kalau ibu mau puasa sunnah dan ibu punya suami, minta izin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waraha ila al-jum'ah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki dia bergegas pagi-pagi itu sudah berangkat menuju sholat Jumat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu 'alal masjid yaktubuna al-awwal fal awwal. Apabila datang di hari Jumat, maka malaikat akan berdiri di pintu masjid, kemudian mencatat siapa yang pertama masuk, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka yang pertama masuk, kemudian duduk di saf yang pertama, kata Nabi SAW, maka dia kamatshalil ladzi yuhdi badana, seperti dia berkorban seekor unta kalau di saf pertama. Kemudian datang berikutnya, dapatlah dia saf kedua, maka kalladzi yuhdi baqaratan, seperti dia menyembelih kurban berupa sapi. Kemudian datang rombongan yang ketiga, dapat pula saf yang ketiga. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi kabsan, seperti dia menyembelih kurban seekor kambing. Kemudian datang rombongan keempat, dapatlah dia saf yang keempat, maka kalladzi yuhdi dajajatan, seperti menyembelih kurban seekor ayam. Datang pula rombongan yang kelima, dapatnya di saf yang kelima. Maka Rasul mengatakan kalladzi yuhdi baydatan, seperti dia menyembelih telur ayam. Sangat telur ayam disembelih, diceplok ya telur ayam itu. Datang pula rombongan yang keenam, kira-kira dapat apa? Dapat tai ayam. Udah gak ada lagi kalau sudah saf kelima ke belakang, udah gak ada. Tentu ini bagi laki-laki, walaupun ibu boleh juga sholat Jumat kalau ada tempat. Tetapi bagi wanita dan laki-laki yang mungkin berkumpulnya amalan-amalan di hari Jumat itu bisa dilakukan laki-laki dan perempuan itu, seperti membaca surah Kahfi. Walaupun ada polemik tentang masalah surah Kahfi, tetapi
Saya lebih cenderung sunnah hukumnya, karena juga banyak para ulama, bahkan Lajnah Daimah, Syauzaini, Syekh bin Baz, banyak yang memfatwakan sunnahnya baca surah Kahfi di hari Jumat. Kenapa demikian penting baca surah Kahfi? Karena satu-satunya surat yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal adalah membaca surah Al-Kahfi. Kenapa mesti surah Al-Kahfi? Kenapa tidak Al-Baqarah saja? Al-Imran, An-Nisa? Karena semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua ada di surah Al-Kahfi. Dajjal itu pertama bawa fitnah apa? Bawa fitnah kekuasaan. Karena dalam 40 hari itu, bayangkan dia bisa keliling dunia, menguasai dunia. Dalam surah Al-Kahfi ada fitnah kekuasaan. Bicara soal kekuasaan yang persis seperti Dajjal siapa? Dzulqarnain, keliling dunia. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, dalam fitnah Dajjal itu dia bawa fitnah harta. Karena Dajjal itu kalau ngomong sama bumi, keluar pembenaran, keluar semua. Hujat, tumbuh. Mana kan luar biasa. Dalam surah Al-Kahfi juga ada fitnatul mahd, kisah tentang ashab jannatain, pemilik dua kebun. Kemudian fitnah lagi apa Dajjal itu? Fitnah agama. Dia memfitnah agama orang. Maka dalam surah Al-Kahfi ada ashabul kahfi. Itu terfitnah agamanya sehingga lari karena tidak mau menyembah berhala, masuk dalam gua. Kemudian fitnah apa lagi Dajjal itu? Selain fitnah kekuasaan, fitnah harta, fitnah agama, ada namanya fitnah ilmu. Dan di sana ada cerita tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa mencari air. Maka semua fitnah yang dibawa Dajjal itu semua terangkum dalam surah Al-Kahfi. Makanya disunahkan baca surah Al-Kahfi dari Jumat. Ini yang pertama. Kemudian kalau ibu-ibu mau sholat di rumah, maka disunahkan juga seseorang membaca surah Al-Munafikin, surah Al-Jum'ah, surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Kalau memang hafal Bu ya, di sholat-sholat di hari Jumat itu. Tapi kalau tidak hafal ya sudah, baca yang dihafal ibu, Qulhu, Inna A'tayna, itulah ya surat favorit. Kemudian juga perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat kepada Nabi SAW, karena Allah itu mengutus malaikat. Tugasnya itu nyampaikan sholawat saja malaikat. Jadi kalau saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, datang malaikat membawa sholawat kita masuk ke kuburan Nabi. Kemudian disampaikan malaikat ini ke kuburan Nabi, maka Nabi akan membalas sholawat kita 10 kali. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, Rasul akan menjawab 10 kali. Doa keselamatan dari Nabi SAW. Setiap kita bersolawat, sampaikan malaikat. Kemudian juga di hari Jumat disunahkan al-ightisal, mandi ya, bagi laki-laki mandi. Taqlimul adhafir, memotong kuku, wa tatayyub, memberikan wewangian, walabsu afdhalith thiyab, kemudian memakai pakaian yang baik. Kemudian memperbanyak doa, karena di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang berdoa tidak mungkin ditolak, antara asar dan maghrib. Itu doa mustajab. Bagi laki-laki ditambah di antara khutbataini, 2 khutbah Jumat. Kalau ibu-ibu lah habis asar kan, ada waktu banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling baik, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah istiqamah, dan begitu seterusnya. Ini yang kemudian yang kelima dalam hadis yang terakhir, as-sadaqatu fil, sedekah kepada budak-budak yang hendak memerdekakan dirinya. Tapi kan sekarang tidak ada perbudakan. Ada orang yang memfitnah Islam itu agama perbudakan. Ngapain di Islam itu mencantumkan bab soal perbudakan dalam kitab-kitab fikih?
Seolah-olah Islam itu masih mengakui adanya perbudakan. Tidak. Justru Islam itu yang mengentaskan perbudakan. Di zaman jahiliyah, budak itu komoditi bisnis yang paling tinggi. Mereka perjualbelikan sampai mereka terkadang menculik orang merdeka, dijadikan budak dijual. Atau terkadang membeli budak perempuan banyak-banyak, digauli, kemudian punya anaknya dijual. Orang jahiliyah itu saking jahil. Islam datang, mulailah kemudian mengentaskan perbudakan sedikit demi sedikit. Makanya lihat kafarah dalam Islam itu pasti dimulai dengan merdekakan budak. Jima di bulan Ramadan, apa kata Rasul? Pertama merdekakan budak dulu, baru setelah itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak bisa baru kasih makan kan itu. Kemudian kafarah dihar. Kemudian orang yang melepaskan jimat dari orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang merdekakan budak. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan perbudakan. Karena memang Islam itu mengentaskan perbudakan. Bukan Islam agama perbudakan seperti barat menuduh kita seperti itu, tidak. Bahkan kalau kita lihat barat lebih dahsyat lagi, mereka memperlakukan budak itu dijadikan romusan, paksa kerja. Islam tidak boleh. Budak itu dalam Islam punya hak tempat tinggal, punya hak makan, punya hak pakaian, dan begitu seterusnya. Dia punya hak. Makanya terkadang ada budak itu kalau dimerdekakan tuanya ada yang gak mau. Karena belum tentu kalau dia hidup merdeka di luar itu bisa makan, punya tempat tinggal. Banyak budak-budak itu yang tidak mau merdeka. Contohnya umpamanya kisah seorang alim ulama namanya Qatadah ibn Di'amah. Qatadah ibn Di'amah ini seorang budak cacat, dimerdekakan sama tuanya, tidak terima dia. Lapor sama ibunya. Kata ibunya, ya sudah, itu sudah takdirmu dimerdekakan. Kau tinggal saja di Masjidil Haram, di situ banyak ulama. Belajar di situ, jangan keluar dari masjid. Ketika semua ulama mati, dia pula jadi ulama dunia. Qatadah ibn Di'amah ini. Jadi belum tentu budak itu mau diberikan dalam Islam, karena mau diberikan hak. Ya. Nah, ini diantara 5 perkara dalam satu hadis sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Kemudian selanjutnya al-iman wal amal salih. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 82, Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka dikekalkan di dalamnya. Di sini menggunakan jamak walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa menggunakan kalimat jamak? Karena terkadang ada keimanan yang bisa tumbuh, iman itu tidak bisa ditumbuhkan sendirian, harus rame-rame. Contohnya apa? Bagi laki-laki sholat jamaah. Orang kalau sholat jamaah khusyuknya lebih dibandingkan sholat sendiri. Coba saja. Kalau sholat jamaah itu pertama datang ke masjid, sudah berdoa masuk masjid dapat pahala. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, kan itu ya, dapat pahala lagi. Kemudian setelah tahiyatul masjid ada doa lagi setelah sholat sunnah. Kemudian sholat jamaah. Sholat jamaah tidak mungkin bisa request dengan imam. Makmul saja nggak bisa. Terserah imam baca apa, atau pula request imam. Kemudian setelah itu ada zikir, pasti kita zikir juga. Habis itu ada sholat ba'diyah umpamanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh antum di rumah. Nggak ada ceritanya di rumah itu pakai seremonial kayak kita. Sholat langsung salam. Kadang salam itu sempurna ke kanan saja, assalamualaikum. Ke kiri sambil berdiri ambil handphone. Nggak ada cerita. Ya. Terkadang ada iman itu yang baru bisa ditumbuhkan dengan jamaah. Puasa Ramadan rame-rame. Kenapa kita bisa puasa 1 bulan di bulan Ramadan? Karena rame-rame. Yang jual es aja puasa, kan jadi jualan. Yang warung-warung tutup, dia juga puasa.
Subhat syahwat yang mengundang untuk membatalkan puasa itu hampir nyaris tidak ada di bulan Ramadan. Kecuali mungkin di kota-kota adalah nampak di gorden gitu ya, tampaklah bawahnya. Pas ditengok rupanya bukan kaki kursi, ada juga kaki orang. Nah, itulah nggak tahu ya. Tapi umumnya kalau puasa Ramadan lah kita tahan biasanya kan rame lagi. Coba kalau ibu batal karena haid kan, entah di 1 minggu 6 hari, itu mau kodok Ramadan tuh berat rasanya. Kenapa? Jalan sedikit ada cendol, jalan sedikit campur, TOB, nah semua kan ya. Warung rame kan, gitu ya. Kadang-kadang sendiri itu banyak kan ininya, hal-hal yang bisa mendorong membatalkan puasa itu, karena banyak pendorongnya. Makanya banyak wanita itu diulur-ulur lah itu tidak mau bayar puasa Ramadan, nunggu pula bulan Sya'ban ini. Sekarang itu sibuk, sekarang ini banyak ibu-ibu yang izin sama suaminya mau kodok Ramadan. Sekarang ini celakanya kadang-kadang izin sama suami seminggu sebelum Ramadan, pas mau dikodok head lagi, habis lagi. Kritik, baru dengan tahun depannya. Hati-hati kan itu ya. Jadi kalau memang jauh-jauh dari Ramadan, dapat bulan Sya'ban, ambil per bulan sekarang ini, jadi jauh dari Ramadan. Sehingga jangan masuklah Ramadan yang kedua makin banyak hutangnya. Karena hutang kepada Allah itu lebih berat dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Orang kalau malas bayar hutang sama Allah, pasti kalau dia hutang sama orang malas bayar. Allah saja bisa diundur-undur apalagi sama orang kan gitu. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalimat aman, beriman itu terkadang ada, iman itu bisa ditumbuhkan dengan rame-rame. Makanya pakai jama di sini. Dan banyak itu. Wa amilus shalihat, dan iman itu kalau sudah masuk ke hati itu bisa menggerakkan badan. Iman itu kalau sudah menancap terhujam di hati orang, itu bisa menggerakkan badan kita. Mau melakukan apa saja enteng bagi dia. Mau sedekah, tinggal sedekah. Mau sholat malam, tak ada malasnya. Mau puasa, enteng aja dia puasa. Karena iman itulah yang melezatkan amal saleh. Bilal bin Rabah, ketika dia disiksa, dia hanya mengucapkan ahadul ahad, ahadul ahad sampai pingsan. Tidak ada sahabat yang sanggup mendapatkan siksaan sekuat Bilal. Dia bisa bertahan di cambuk. Padahal banyak para sahabat yang tumbang. Ketika ditanya rahasianya, apa kata Bilal? Saat majikanku Umayyah ibn Khalaf mencambukku sampai cambuk berhenti karena lelah, aku membayangkan mencampurkan apa? Dia mengatakan, aku mencampurkan halawatul iman bimararatil adab. Aku campurkan kelezatan iman dimasukkan kepada keperitan adab. Jadi aku tidak merasakan adab. Kenapa? Manisnya iman lebih manis dibandingkan sakitnya cambukan. Itulah yang menjadikan iman itu kalau masuk ke dalam hati orang, menggerakkan semuanya. Makanya Allah mengatakan di sini, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk ashabul jannah dan mereka kekal di dalam. Ini yang ke-6. Yang ke-7, at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa ini kalimat sederhana, kalimat yang sederhana, tetapi memang berat takwa ini. Terkadang bagi bapak-bapak ini ujian juga kan, bagi bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap Jumat diingatkan khatib, karena mengingatkan takwa bagi khatib itu rukun Jumat. Antum sholat Jumat di mana saja, pasti khatib akan mengatakan ittaqullah, ittaqullah. Ya, karena rukun Jumat. Tiap minggu loh, setiap Jumat kita diingatkan takwa. Tapi subhanallah yang diingatkan tidak ingat juga. Makanya sebagian para ulama mengatakan gagalnya bapak-bapak sholat Jumat itu kalau dia keluar setelah sholat Jumat tidak nambah takwanya. Tetap saja yang tidak sholat memang sholatnya seminggu sekali Jumat saja.
Yang gibah ya tetap gibah, yang dusta tetap dusta, yang main riba tetap main riba, yang tukang bohong tetap aja bohong. Jadi apa manfaatnya khotib Jumat mengatakan takwa terus kan? Maksudnya kita diingatkan, jangan sampai gagal kita sholat Jumat. Harusnya setiap minggu itu ketika kita sudah futur dari takwa diingatkan lagi, naik lagi, itu maksudnya. Makanya takwa ini yang merubah manusia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memaknai makna takwa, takwa itu artinya al-khaufu minal jalil. Pertama takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan semua yang diturunkan Allah, baik Quran ataupun hadis. Wal qana'atu bil qalil, dan ridho dengan sedikit pemberian Allah. Allah mau kasih banyak, Allah mau kasih sedikit, alhamdulillah. Wal isti'dad li yaumir rahim, dan dia persiapan amal yang banyak untuk hari yang kita akan sampai kepada Allah dengan cara lelah letih. Banyak nanti setelah kita meninggal perjalanan yang panjang. Itulah takut kepada Allah, mengamalkan semua yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah, redha dengan yang diberikan Allah, kemudian persiapan untuk setelah kematian. Itulah makna takwa. Mungkin sederhananya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Nah itulah singkatnya takwa itu. Nah takwa ini bisa menjuruskan orang ke dalam surga. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ta'atullahi azza wa jalla wa rasulih, berusaha untuk mentaati Allah dan Rasul, tentu semampu kita. Karena menjalankan perintah itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Beda dengan menjauhi larangan. Kalau menjauhi larangan tidak ada bicara kemampuan. Yang ada kemampuan itu menjalankan perintah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Wa ma amartu bihi fa'tu minhu mastata'tum, apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Itu kalau dalam bab perintah. Tapi kalau dalam bab larangan tidak ada semampu kita. Kenapa? Karena dalam bab perintah itu ada pengganti. Contoh, orang tidak sanggup sholat berdiri, ada gantinya duduk. Tidak bisa sholat duduk, ada gantinya balik. Orang berwudu, tidak ada air, ada gantinya tayamum. Kalau takwa, perintah itu ada gantinya. Tapi kalau menjauhi larangan tidak ada gantinya. Apa gantinya? Seseorang berzina, nggak boleh berzina sama orang, akhirnya sama ayam boleh berzina. Tetap nggak boleh, nggak ada gantinya. Pakai apa? Oh, dia biasa kopernya pakai brandy. Nah, saya mengurangi. Sekarang pakai apa? Merek-merek koper yang lebih rendah dosisnya. Nggak ada. Haram ya haram kan gitu ya. Nggak ada gantinya haram. Makanya kalau meninggalkan haram mutlak. Tidak ada kalimat saya sudah kecanduan koper. Biasa saya satu botol, saya ingin meninggalkan, besok satu gelas, besoknya lagi setengah gelas, besoknya lagi satu sendok, baru saya kumpulkan tuh botolnya hancur. Bukan begitu, nggak ada cerita tadarus. Kenapa? Kalau orang tadarus dalam melaksanakan keharaman, dikhawatirkan dia mati sedang mabuk. Tapi kalau dalam perintah, umpamanya dia tidak bisa sholat berdiri, kemudian sholat duduk, kemudian meninggal, tetap di dalam posisi sholat. Makanya di sini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka harus dipahami bahwa dalam bab ketaatan bolehlah kita fattaqullaha mastata'tum, tapi dalam bab larangan tidak ada kalimat mutlak haram selesai. Tinggalkan. Makanya lihat para sahabat itu loh, itu dulu mabuk mereka. Bahkan khamar itu minuman kebanggaan. Kalau ada tamu kasih khamar. Itu sahabat tadi sebelum diharamkan khamr. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu menceritakan kisah dia pernah melayani Abi Thalha untuk menuangkan khamr ke tamu-tamunya Abi Thalha. Tiba-tiba Rasul mengutus orang berteriak di pasar-pasar,
ala wa innal khamra qad hurimat. Khamr sudah diharamkan, tinggalkan. Kata Abi Talha, ya Anas, keluar. Ada apa teriak-teriak orang? Anas keluar, sebentar masuk lagi. Ya Abu Talha, Rasul menyuruh orang untuk berteriak khamr sudah diharamkan. Itu khamr yang sudah dituangkan untuk tamu itu, semua dibuang di hadapan rumah-rumah seluruh penduduk Ansar. Sampai rawi hadis mengatakan hatta salat syawaribul Madinah, sampai banjir gang-gang kota Madinah dengan khamr yang dituangkan para sahabat. Karena kalau sudah bab perintah, nggak bisa lagi dibantah, nggak main sedikit dah, tinggalkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Tapi kita percepat saja yang perlu dijelaskan saya jelaskan. Kemudian yang nomor 9 al-jihad, yang nomor 10 at-taubah. Taubat adalah salah satu jalan menuju surga. Itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yadhlimuna syai'an. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal saleh, mereka akan dimasukkan surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit. Kemudian yang nomor 7 al-istiqamah ala din. Istiqamah di atas agama. Dan ini pembahasan nanti malam. Maghrib kita bicara soal istiqamah. Kemudian yang nomor berapa ini? Masalah 11. Ya, karena enggak ada nomornya jadi hafal pula. 11 talabul ilmi liwajhillah. Belajar ini satu sarana yang mempercepat orang masuk surga. Kalau ingin cepat masuk surga, cuma satu kuncinya, ilmu. Sebab orang yang berilmu tahu jalan. Orang jahil tidak tahu jalan, makanya tidak akan sampai ke surga, tidak tahu jalannya. Baik ilmu dunia maupun agama, ilmu dunia saja. Kita ini mau cari alamat, tidak tahu di mana alamatnya, takut-takut. Sama nyasar, nanya orang, bukannya orang yang ditanya tak tahu pula, makin bingung. Bukan banyak bertanya, cepat sampai tujuan kan? Banyak bertanya, makin bingung. Karena saya pernah mengalami, saya diundang, itu masih di Batam, diundang acara nikah. Saya tinggal di Bengkok waktu itu, yang undang di dapur 12. Zaman dulu belum ada Google Map, belum ada. Itu tidak pernah ke dapur, putar-putar wajah, akhirnya balik lagi nggak ketemu. Itu kan nggak tahu ilmunya itu kan. Tapi kalau tahu ilmunya sebentar aja. Apalagi dia lebih paham dengan jalan tikus, jalan kucing, jalan macam-macam, makin cepat lagi. Ya. Itu ilmu dunia. Apalagi ilmu agama kan itu. Karena salah satu jalan yang mempercepat menyikat jalan itu hanya dengan ilmu. Dengan apa lagi? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan meniti sebuah ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan. Karena orang yang berilmu itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat, mana yang taat. Tahu dengan ilmu, sehingga kita itu jelas jalannya terang. Makanya penting. Jadi hadir di majelis taklim itu salah satu penyebab mudah masuk surga. Kemudian selanjutnya binaul masajid, membangun masjid. Karena Rasul yang mengatakan man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid mengharap padanya wajah Allah, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ya tidak mungkinlah sudah dibangunkan istana kita pula tak masuk. Pasti kita masuk juga di situ kan. Itu sudah bangunkan rumah di sana. Makanya ada istilah Rasul itu, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia.
Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dia. Maksudnya apa? Orang kalau hartanya diinvestasikan untuk akhirat, dia bangun masjid dengan harapan dapat satu rumah di surga. Dia sedekah dengan harapan dibangunkan taman di surga. Dia berlaku amal soleh, dia berharap dapat fasilitas di surga. Ketika dia mati, maka dia ingin pulang ke rumahnya di surga. Makanya dia cinta. Matinya itu cinta. Kenapa? Karena rumahnya sudah menunggu dia. Tapi kalau orang ini diinvestasikan semua di dunia, nggak ada investasi akhirat sama sekali, maka ketika mati dia benci mati. Kenapa? Harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan keluarga, ditinggalkan semuanya, benci dia mati. Makanya Allah benci sama dia. Ya, maka salah satu juga membangun masjid. Selanjutnya husnul khuluq, baik akhlak. Saya bisa katakan akhlak itu terbagi tiga di atas kepala sampai ke kaki. Pertama dari leher ke atas, yang kedua kedua tangan, yang ketiga satu badan. Kalau kita bisa menjamin tiga perkara, leher ke atas, dari rambut sampai ke kaki, kemudian kedua tangan, berarti kita berakhlak. Dari leher ke atas atau kepala, di situ ada telinga, di situ ada mata, di situ ada hidung, di situ ada lisan. Kalau kita punya telinga tidak mendengar kecuali yang baik, tidak memandang kecuali yang halal, tidak mencium kecuali yang dibolehkan, tidak bicara kecuali yang santun, maka berakhlaklah kepala kita. Dan di kepala ada otak, tidak berpikir buruk kecuali yang positif, yang baik-baik. Itu kepala kita berakhlak. Tapi kalau kita ngomong saja, sudah tidak senyum, ngomong pula kasar, gak berakhlak tuh kepala kita. Udah melotot lagi, kuping lagi, dan begitu seterusnya. Dan yang paling menonjol akhlak kepala itu adalah tabassum. Kata Nabi SAW, tabassumuka li akhika sadaqah. Tabassum itu artinya senyum. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Subhanallah, di antara mukjizat Rasul, Rasul itu mampu tersenyum setiap saat, dan dia berbuka masam itu seumur hidup cuma satu kali saja. Kapan itu? Ketika dia berdakwah kepada pembesar orang-orang Quraisy, datang Abdullah ibn Umi Maktum masuk Islam. Rasul tidak suka, karena dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, sehingga dia berbuka masam kemudian berbalik. Allah turunkan ayat menegur Rasul, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhir ayat. Muhammad abasa, berbuka masam, wa tawalla, dan berbalik. Itulah momen-momen Rasul berbuka masam dan berbalik. Seumur hidup cuma satu kali saja Rasul berbuka masam. Kalau kita ini seumur hidup berbuka masam satu kali saja. Nah itu kalau kita, ya kan? Kita ini sedikit saja ada masalah ditampakkan, lakukan khusyuk, lumleng saja. Kayaknya hidupnya susah saja. Kalau bisa ada masalah, semua orang ada masalah, tapi jangan ditampakkan. Bahkan kalau seandainya kita sedang sedih, ada saudara kita sedang sedih, kemudian kita memberikan muka yang baik, yang berseri-seri, senyum sehingga menyenangkan saudaranya, itu amalan yang paling afdal, walaupun sama-sama sedih. Jangan pula kemudian si sedih ketemu si sedih, akhirnya nangis rame-rame, bukan begitu. Sama lah nasib kita ini rupanya. Bukan begitu ya. Kalau bisa jangan, karena amalan yang paling afdal itu kata para ulama jabrul qulub. Jabrul qulub itu menempel kesedihan orang. Gak apa-apa kita sedih, orang sedih, tapi janganlah kesedihan kita tampakkan seolah-olah kita tidak ada masalah. Kita datang kepada orang yang bermasalah, kita hibur supaya dia senang. Kata Nabi SAW ketika ditanya, tahukah kalian amalan yang paling afdal di hadapan Allah? Kemudian Rasul katakan, sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Itulah afdalnya amal. Namanya jabrul qulub.
Kadang-kadang kita tidak pandai jabrul qulub, menempel hati. Ikhwan, ibu-ibu, kadang-kadang ada orang itu sudah stres dengan anaknya, stres dengan suaminya, atau stres dengan istrinya, stres dengan pekerjaannya, stres dengan apalah. Setiap keluarga itu pasti ada kesetresan. Artinya dia sendiri sudah banyak masalah. Kita pula menggibah dia, kita pula menghina dia, memfitnah dia. Dia sendiri sudah banyak masalah, ditambah-tambah masalah kita masuk pula ke rumah dia. Kurang aja. Orang ini sudah sibuk dengan masalah, kita buat masalah sama dia. Bukannya jabrul qulub, menempel kesulitan orang, menganggapkan pula kesulitan orang, makin banyak lagi kesulitannya, ditambah kesulitan kita lagi. Subhanallah, dosa besar. Orang itu sudah sulit, jangan dipersulit sama kita. Makanya kenapa Rasul mengatakan, man yassara musliman yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan dia pada hari kiamat urusan. Maka pandai-pandai membahagiakan. Kemudian juga di antara akhlak adalah dari kepala sampai kaki. Kapan itu? Saat kita bicara. Siapapun di hadapan kita, mau pejabat, mau orang biasa, mau orang yang jauh lebih rendah dengan kita, manusia kan manusia, hadapkan kita ke arah dia. Jangan badan kita kemana, muka kita kemana, seolah-olah merendahkan orang. Gak berakhlak orang kayak gitu. Kan ada orang antum lihat kalau ngomong tuh kayak gak dipedulikan gitu ya. Yang ngadap sana, kita di belakang. Bukan itu. Itu gak punya akhlak. Hadapkan bos sosial, ada apa? Kan itu ya. Walaupun dia mungkin di bawah kita. Itulah akhlak. Kemudian kedua tangan, ya mudah membantu, angkatin barang, mudah memberi, mantap. Ya, itu namanya orang berakhlak. Baik. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tarkul mirah. Disedikitkan berdebat, jangan suka berdebat. Baik debat urusan agama, urusan dunia sama saja, karena debat itu mengeraskan hati. Maka jadilah orang yang suka memaafkan, mengalah, berakal. Apa yang saya lain tadi? Makanya kata Imam Syafi'i, aku berdebat tidak pernah mengalah, kecuali kalau lawan debat orang jahil baru mengalah. Imam Syafi'i, ya. Aku berdebat gak pernah kalah, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau lawan orang jahil pasti aku kalah. Karena orang jahil itu menang ngeyel. Kan gitu ya. Bukan ilmu, yang ngeyelnya itu keras kepalanya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau lawan debat orang jahil ada kalah saya. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku berdebat dengan orang, aku senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debat. Ada Imam Syafi'i. Kalau dia mau berdebat itu selalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran ada di lisan lawan debat. Kenapa? Karena inti debat itu mencari kebenaran dan menambah ilmu. Kalau kita kalah dia menang, kita dapat ilmu dari dia. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan siapa namanya, saya lupa namanya, dalam masalah qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatan. Dan wanita-wanita yang ditalak, maka mereka masa iddahnya itu 3 qur'an. Imam Syafi'i waktu itu sebelum berdebat, dia berpendapat bahwa qur'an itu haid. Sementara lawan debatnya qur'an itu suci dari haid. Aku itu berdebat sama Imam Syafi'i. Selesai debat, apa kata Imam Syafi'i? Jazakallahu khairan. Aku berterima kasih kepada. Sekarang aku yakin bahwa qur'an itu artinya suci dari haid, sesuai dengan pendapat. Kata lawannya kepada Imam Syafi'i, jazakallahu khairan ya Imam, bahwa pendapat yang kuat qur'an itu adalah haid. Dibalik pendapatnya juga. Itulah kan enak kalau debat kayak gitu kan. Akhirnya saya ikut pendapat kamu, kamu pula pendapat saya ikut. Itu kan enak kalau kayak gitu. Ini enggak, kamu harus ikut pendapat saya. Kalau kalah debatnya, merasa bangga nih, senang. Sudah kukatakan kamu ini sesat kan. Dan bukan bangga ya kan. Bukannya kita kasih hidayah, malah bangga. Bangga. Pemain itu
berdebat dengan saya. Kemudian saya kalah, alhamdulillah, Bukair sudah taubat. Nah, begitu pula bahasanya, katanya. Bukan begitu bahasanya. Debat kan cari kebenaran, bukan memojokkan atau menghinakan orang. Maka tinggalkan perdebatan itu. Apalagi tidak cukup ilmu berdebat pula, sabar. Kemudian yang selanjutnya tarkul kadhib walau kana masih. Tinggalkan dusta walaupun main-main. Jangan main-main, walaupun main-main. Saya pernah terbaca fatwa Syekh bin Baz. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh bin Baz soal pendidikan anak. Jadi orang tua menceritakan kisah-kisah kepada anak, kisah-kisah motivasi, tetapi kisah ini tidak ada bentuknya, hayalan saja. Entah cerita si kancil, si pura-pura, itu kan cerita hayalan. Tapi kan di dalamnya terkandung pendidikan. Tapi kan hayalan. Apa kata Syekh? Aku tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab. Ya, maksudnya tunggu besok. Setelah besok kata beliau, sebaiknya jangan dikisahkan. Banyak kisah-kisah terbaik. Banyak kisah sahabat, kisah para ulama. Ngapain pula kisah si kancil sama si pura-pura? Ada cenderungannya sama Pak Tani. Yang jelas-jelas saja kisah. Kisah Quran, kisah terbaik. Ya kan? Jadi walaupun hanya, padahal ini jelaskan manfaat untuk pendidikan kan? Sekali untuk pendidikan, kalau bisa jangan berdusta. Karena mau kisah-kisah itu kita kisah dusta ya, terkarang-karang. Apalagi kemudian memang dia pakarnya dusta, menyebar hoax. Ini tahun-tahun politik. Biasanya selibar-selibar untuk hoax sana sini. Jangan buka handphone kalau bisa. Sebab kalau sudah ngikutin YouTube, diikutin sampai di mana ngikutin orang politik, gak akan berhenti. Bagus diarahkan ke agama. Banyak ustaz-ustaz yang di YouTube. Manfaatnya jelas. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mudawamatu ala at-tatahhur inda kulli hadath wa salati rak'ataini ba'da al-adhan. Kalau bisa ya dawam. Kita ini wudu, batal wudu lagi, kalau bisa terus dalam kondisi suci. Dan kalau bisa lagi setelah wudu ada sholat 2 rakaat. Karena Bilal bin Rabah ketika Rasul Isra Mi'raj itu, Rasul pernah disempatkan masuk ke dalam surga. Dalam surga Rasul itu mendengar suara terompah Bilal. Ketika ditanya itu suara terompah siapa wahai Jibril? Kata Jibril itu suara terompahnya Bilal. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul memanggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah famada tasna. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga, apa yang kau lakukan? Tapi tidak ada. Oh, boleh jadi. Fa inni tawaddatu wudu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Boleh jadi karena saya tidak pernah meninggalkan wudu, dan setiap wudu saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah. Nah, ini juga salah satu penyebab masuk surga. Kemudian selanjutnya adriha ilal masjid wal audatu minhu li ada'is shalat. Pergi ke masjid bagi laki-laki. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti dalam hadis Nabi SAW, man qada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzul. Siapa yang melangkahkan kaki ke masjid, maka Allah sudah siapkan tempat di surga. Kemudian juga selanjutnya al-iktsar minas sujud lillahi, perbanyak sujud kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini anak kecil. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam ini anak kecil, belum balik, masih kecil, belum balik. Tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu dia tidur, kemudian waktu sepertiga malam dia bangun, tahu Nabinya bangun jam berapa, dia bangun. Belum balik anaknya. Kemudian menyediakan tempat wudunya, airnya untuk Nabi wudu. Jadi Nabi tertarik sama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam. Kok masih kecil belum balik, kok luar biasa pengkhidmatannya kepada Nabi SAW. Sehingga Rasul mengatakan, ya Rabi'ah, kira-kira apa imbalan kau sudah baik sama saya? Kata Rasul. Minta, coba minta apa? Ini anak-anak sekarang kalau dibilang minta-minta, pasti yang diminta aneh-aneh. Minta lato-lato, minta sepeda-sepeda, minta mainan, anak-anak kan. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslam apa yang diminta?
Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Itu anak kecil ngomong gitu. Inni uridu murafaqatka fil jannah. Ya Rasul, jadikan aku temanmu di surga. Kata Rasul, minta lagi yang lain. Kata Rasul, tidak kata apa? Rabi'ah bin Ka'ab, itu saja. Subhanallah, anak kecil ngomong gitu. Coba ya kalau antum punya anak gitu ya, 7 tahun, 8 tahun, nah minta apa? Minta ke surga sama Habib. Luar biasa. Nah coba antum ngomong, minta duit balik kita anak sekarang minta apa lagi kan gitu ya. Lihat Rabi'ah bin Ka'ab. Apa kata Rasul? Fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Baik, saya akan kabulkan permintaanmu, tapi ingat, ini bukan majani. Masuk surga bukan gratis. Bantu aku supaya engkau menjadi temanku di surga, berbanyak sholat. Ya, sejak itulah Rabi'ah bin Ka'ab sholat sampai meninggal, tidak meninggalkan qiyamul lail. Karena Rasul mengatakan seperti itu. Karena sholat itu banyak sujud di sini. Dan setan itu paling tidak suka dengan orang sujud. Jadi kalau ada orang sujud, setan akan datang. Si iblis akan mengatakan, umir tabis sujud fasajada falakal jannah. Engkau diperintahkan sujud, kau sujud, kau masuk surga. Wa umirtu, dan aku diperintah an asjuda falam asjud. Untuk sujud aku pun tidak mau sujud. Faliyatna, aku pun dimasukkan ke neraka. Jadi sujud itu adalah amalan yang bisa menjadikan sakit hati iblis. Kalau makin banyak sujud, makin sakit hati iblis. Maka ini juga perbanyak sujud. Kemudian selanjutnya al-hajj wal al-mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian selanjutnya qiraah ayatil kursi dubura kulli salatil maktubah. Jangan lupa baca ayat kursi setelah salat wajib. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasul, setiap selepas salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Kemudian selanjutnya menjaga 12 rakaat rawatib. Menjaga 12 rakaat. Karena Rasul mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Kemudian juga selanjutnya adalah insya'us salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Di antara tanda-tanda kiamat itu, kalau orang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Kepada yang tidak dikenal nggak mau salam, padahal jelas-jelas dia seorang muslim. Dan itu banyak hari ini. Kalau bukan gengnya nggak mau salam dia. Nah, gengnya saja satu pengajian, kalau assalamualaikum. Dari jauh-jauh assalamualaikum. Kalau bukan gengnya, cuek aja. Kesalahan sekarang ini kadang-kadang merubah salam dengan bahasa lain. Hoi, selamat siang, selamat sore di kantor, ya. Maka ini tidak mengganti kalimat salam seperti itu. Jelas salam itu sebuah kebaikan. Bahkan ada seseorang itu bercerita, mengucapkan salam sama orang, bukannya dijawab, malah jawabannya, kok kenal aku? Gitu pulang dia jawab. Ucapkan salam, assalamualaikum, bukan dijawab. Kapan kau kenal sama saya? Dia mau nyunah Nabi kan? Bukannya dijawab, malah jawabannya kayak gitu. Kan aneh orang. Malah bingung kalau diucapkan salam seolah harus kenal saja. Kalau nggak kenal malah nanya, kapan kita kenalan? So kenal pula kamu sama saya gitu. Aneh pula. Tanda-tanda kiamat. Ucapkan salam kepada yang dikenal. Padahal ucapin salam itu sesuatu yang bisa menanamkan kecintaan, tapi ada adabnya juga. Kalau ada orang mengucapkan salam begini, Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia bakhil mengucapkan Assalamualaikum saja, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan salam
Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia kasih dua, kita kasih tiga. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu caranya dia mau makan. Tapi di antara kesalahan orang yang salah adalah terkadang seseorang memulakan salam itu kepada orang kafir tidak boleh. Orang kafir tidak boleh disalami. Bahkan kalau orang kafir salam, kalau dia jelas tidak salah hukum, jelas lah mau apa dia, maka cukup dijawab wa'alaika. Jangan wa'alaika salam, karena orang kafir tidak ada salam. Wa'alaika, orang kafir tidak ada salam. Jangan ditambah wa'alaika salam, jangan. Orang kafir wa'alaika cukup. Karena di zaman Rasul ada orang kafir itu salamnya aneh. Assalamualaikum ya Muhammad. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Sam dengan salam beda. Salam itu keselamatan, sam itu kematian. Seolah-olah assalamualaikum mati aja Muhammad gitu soalnya kan. Maka Rasul waalaikum kau aja mati gitu. Waalaikum gitu ya terus. Jadi dan kalau kita datang ya ini logika ya. Mamanya kita datang, antum datang ke saya. Tolonglah doakan saya. Atau datang ke siapa, tolonglah doakan saya. Belum tentu orang itu mau doakan kita ya. Tapi kalau antum mengucapkan salam, barang tentu pasti dia doakan kita, walaupun tidak diminta. Coba saja antum saya salam, Assalamualaikum, pasti dia otomatis mendoakan kita. Waalaikumsalam, terdapat doa salam keselamatan, warahmatullah, dapat doa rahmat, wabarakatuh, dapat doa berkah. Kita kan nggak minta didoakan itu kan. Kita pancing dengan salam, akhirnya didoakan kita coba ya kan. Kalau antum satu hari 100 kali mengucapkan salam, 100 orang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti 100 orang itu mendoakan 3 perkara kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita dapat rahmat, mudah-mudahan kita berkah. Apa lagi yang dicari di dunia cuma 3 ini? Rahmat, salam, berkah, itu saja di dunia itu kita cari. Makanya paling enak kalau minta doa sama orang itu pancing dengan salam. Pasti berdoakan kita. Jadi ini penting. Kemudian juga di antaranya Rasul mengatakan ya ayyuhan nas nafsus salam wa aqimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, beri makan orang fakir miskin, salat malam. Saat manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi menyebar salam di antaranya juga sebab orang masuk surga. Memberi makan fuqara wal masakin juga di antaranya sebab masuk surga, termasuk qiyamul lail di antara sebab masuk surga. Kemudian setelahnya as-sidqu fil hadits wal wafa'u bil ahdi wa adabul amanati wa hifdzul faraji wa ghaddul basari wa kaful yadi. Di antara yang menyelamatkan orang atau yang memasukkan orang ke surga adalah jujur dalam bicara, amanah dalam janji. Kemudian juga menjaga setiap amanah orang, menjaga kemaluan. Kemudian juga menundukkan pandangan dan berusaha untuk tidak menyakiti orang. Dan itu disebutkan dalam satu hadis. Rasul mengatakan, "Idminu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah." Kata Nabi SAW, jaminkan kepada aku 6 perkara. Maka kalau melakukan 6 perkara, aku jamin kalian masuk surga. 6 perkara ini kata Rasul, kalau dilakukan kata Rasul, aku jamin kalian masuk surga. Apa 6 perkara ini? Kata Rasul, usduqu idza hadatsu, jujur kalau bicara. Jujur kalau bicara. Memang jujur ini agak berat. Apalagi dunia-dunia kerja ini kadang-kadang sulit jujur itu. Makanya kenapa dulu dunia bisnis, dunia perdagangan, perniagaan itu, kadang-kadang kalau tidak jujur, alasannya kalau jujur tak dapat untung. Jadi zaman Nabi, Umar bin Khattab suatu ketika mendengar percakapan seorang ibu dengan anaknya. Nah, besok kita jualan susu biar banyak untungnya, kita campur air mineral. Kata anaknya, janganlah Bu,
Umar kan melarang. Kata anaknya kan, kata ibunya, Umar kan gak dengar katanya. Kata anaknya, iya walaupun tak dengar tapi Umar punya Tuhan. Tuhannya Umar lihat kita. Ya, di zaman Umar ada yang gak jujur. Itu di zaman sahabat. Sekarang zamannya sudah jauh dari sahabat. Ya, makin banyak orang yang gak jujur kan. Subhanallah ya, kita lihat kisah ini. Rupanya orang curang dagang itu modusnya kurang lebih nyampur-nyampuri kan. Orang ini kan nyampur susu dengan mineral biar banyak untung. Rupanya zaman sekarang pedagang pun tukang campur-campur itu. Salak manis dengan salak busuk dicampur. Gitu ya. Nanti jual apa saja buah-buah itu dicampur-campur. Makanya di zaman Nabi lewat ke pasar. Orang dulu kalau jual beras kan zaman bahula kan gitu ya. Kan belum ada beras karungan plastikan, zaman kan nggak ada. Orang jual beras pasti berasnya ditaruh di tempat bisa dirapat dulu. Nggak kayak sekarang kan, berasnya pakai plastik gitu. Rupanya sak berasnya juga dari plastik rupanya. Kan ada tuh beras plastik kan. Bukan diplastiki saja, sak berasnya plastik kan. Sampai ada juga yang kayak gitu. Di Rasul itu datang ke pasar, sengaja lah pegang-pegang itu gandum. Dimasukkan pula tangan Rasul ke dalam gandum itu. Rupanya basah bawahnya, kering pula atasnya. Rasulullah SAW mengatakan, loh, kok ada ini? Masa yang basah bawahnya, yang atasnya pula kering? Pedagangnya mengatakan, iya Rasul, asabatu mator. Oh, tadi baru hujan. Bayangkan, dia mau membego-begokan lagi. Hujan itu bukan dari bawah, hujan itu dari atas. Kan gitu ya logikanya. Kalau memang terkena hujan, yang basah atasnya, yang kering pula bawahnya. Kenapa pula yang basah bawahnya, yang kering pula atasnya? Emang hujan dari bawah kan? Kata Rasul, ini yang basah letakkan di atas, yang kering letakkan di bawah, supaya manusia melihatnya. Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umatku. Oh gitu ya. Jadi memang sulit di pasar itu, kurangi takaran, ganjeli timbangan, potong meteran, macam-macam di pasar. Sumpah palsu, semua ada di pasar. Ya, berkaitan dengan ketidakjujuran. Wal wafa bil ahdi, yang kedua, laksanakan janji. Sekarang sulit. Kalau sebelum jadi pejabat, masya Allah janjinya itu sebulan. Nanti kalau aku kepilih, semua disebutkan tuh. Sampai laut, hutan itu semua disebutkan. Kalau sudah kepilih, tak ada laut, tak ada jalan, tak ada hutan kan itu ya. Ya pula jadi orang hutan. Jadi kadang-kadang tidak mudah melaksanakan janji. Makanya jangan suka janji. Kalau tidak bisa melaksanakan, jangan banyak janji. Itu akan ditanya loh di hadapan Allah. Apalagi janji kepada umat yang nanya orang banyak. Makanya di antara hisab terberat itu, kalau nanti pada hari kiamat dicari orang. Hisab yang paling berat di antaranya adalah ketika pada hari kiamat orang ini dicari orang banyak. Itu hisabnya paling berat. Orang yang dicari orang banyak pada hari kiamat itu paling berat hisab. Coba pejabat itu sebelum nyalonkan kan dia melibatkan orang banyak. Dibohonginya satu umat itu. Nanti kalau aku jadi begini sampai 100 janji. Sudah jadi kan? Nanti ini paling berat hisabnya. Cari satu umatnya. Maka jangan suka mudah-mudah berjanji. Kalau tidak sanggup menepati, jangan suka menjanji-janjikan sesuatu. Atau yang ketiga, wa'adaul amanah. Amanat apa saja? Amanat melihat, amanat mendengar, amanat harta, amanat jabatan, macam-macam. Wa hifdzul faraj, menjaga kemaluan dari zina. Wa ghaddul basar, ini penting wa ghaddul basar. Karena saya lihat orang Abbas ini paling suka duduk di warung pinggirnya. Paling suka, jarang suka di rumah orang anak. Saya lihat dulu baru-baru pinggir jalan pasti banyak yang kopi, yang ini, yang itu kan. Makanya ketika Rasul itu nanya, iya buat turukat, kata Rasul, hati-hati jangan duduk-duduk di jalan kan. Kata sahabat, mana ada mudah di majalisnya ya Rasul. Kami tidak bisa, kan sudah jadi tongkrongan kami wahai Rasul. Oke, kata Rasul, kalau kalian tidak bisa meninggalkan di sini, kasih jalan itu haknya. Salah satunya apa kata Rasul? Wadul basar. Ghaddul basar. Sebab kalau orang tidak ghaddul basar, maaf ya Bu ya, biasanya tukang kepo itu kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jarang lah kepo. Kepo itu asal apa ya kepo itu ya? Kayak polisi gitu kepo itu ya. Tanya-tanya apa? Ya kepo lah, maklum ya kepo.
Kadang-kadang gara-gara ibu ini duduk di tepi jalan, nongkrong gitu ya, sama kawan-kawannya di teras jalan, karena mungkin rumahnya di tepi jalan, kemudian ngobrol sama kawannya di teras, itu kadang kepo sama orang yang jalan itu. Kok ada orang yang jalan depan ibu, kadang-kadang ibu kepo di komentar. Mungkin dia orang hitam gitu, bajunya merah, kok itu merah orang ini kan, gitu ya. Harusnya kan hitam putih pada Indonesia itu. Kadang-kadang kepo dia, jalan pincang, nah malah orang itu pincang. Orang nampak di bermu jalan, tak pandai dayat pula dia. Pokoknya ada gitu. Itu karena tidak betul basah. Nanti semua orang lewat dikomentari sama ibu-ibu tuh. Makanya kalau mau nongkrong-nongkrong tepi jalan, tundukkan pandangan supaya jangan kepo tadi. Jangan sampai komentari orang jalan. Nah, biasanya seperti itu. Oh itu tuh orang yang lewat, baru diomongin kemarin. Jadi banyak akhirnya kemudian dosa yang tadinya kita nggak punya dosa dulu, akhirnya karena tidak pandai betul basah, akhirnya masuk rumah bawa dosa. Ya, jadi betul basah. Kemudian kaful adhan, jangan suka nyakiti dengan tangan. Sekarang nyakiti dengan tangan itu, kalau dulu mukul ya, sekarang nggak main handphone nyakitinya, nanti, kan? Nanti ngomong-ngomong apa di grup tuh gak enak orangan gitu ya. Udah main tangan tuh sama juga. Kadang-kadang ngetik di handphone itu lebih sakit dari yang nampar sekalian kan gitu ya. Ada istilah sakit hati lebih sakit dibandingkan sakit badan. Sakit badan adalah obatnya, sakit hati tidak ada obatnya. Gimana sakit hati ada obatnya? Datang ke dokter, dok, hilangkan jantung saya supaya nggak sakit hati, mati pula gitu. Nah jadi ini juga 6 perkara disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, ini khusus bagi wanita. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, apabila wanita itu rajin sholat malam, rajin sholat 5 waktunya, rajin puasa, menjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya dalam riwayat, dan menjaga kehormatannya, akan dikatakan masuklah kalian ke dalam surga dari 8 pintu yang kalian sukai. Dalam riwayat seperti itu. Lihat, subhanallah ya. Wanita masuk surga itu gampang. Kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, berarti ibu bisa menjaga yang lain. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu bisa menjaga 5 perkara ini, 1, jaga sholat 5 waktu, 2, jaga puasa Ramadan, 3, jaga kemaluan, 4, jaga suami, 5, jaga kehormatan. Kalau ini 5 perkara bisa dijaga, yang lainnya lebih bisa dijaga. Tapi kalau 5 perkara pun tidak bisa dijaga, yang lain lebih tidak bisa dijaga. Makanya ini barometer seorang wanita soleh itu, kalau bisa melaksanakan 5 perkara, berarti ibu wanita soleh. Kenapa di sini? Yang pertama menjaga sholat 5 waktu. Bukan berarti laki-laki tidak boleh menjaga, tetap menjaga, tapi wanita ekstra menjaga 5 waktu. Kenapa? Karena ada waktu haid. Tahu nih ibu nih, udah tahu kebiasaan nih 2 hari lagi akan haid, atau mungkin kadang tanggal, kadang maju, kadang mundur, sudah tahu ibu. Sudah masuk waktunya, nggak mau sholat. Nanti kan masih ada waktu asar nih. Ketika sudah dekat waktunya mau asar, mau maghrib, baru sholat, datang pula haid. Akhirnya meninggalkan sholat, dosa. Jadi kalau ibu sudah tahu waktu-waktu haid kapan Bu, jangan remehkan sholat, cepat sholat. Ini saya takut nih udah tanggal-tanggal haid. Ya, makanya jangan. Kalau laki-laki kan nggak ada haid, kalau laki-laki ada GBT lah katanya. Kemudian yang kedua, jaga puasa Ramadan. Seperti saya contoh tadi, sibuk nggak mau bayar puasa, sudah Syakban pula bayar puasa. 1 minggu mau Ramadan baru puasa, datang pula haid. Itu kan namanya tidak menjaga puasa Ramadan. Makanya dianjurkan wanita itu ditekankan jaga sholat, jaga puasa, jaga suami. Artinya taat kepada suami setelah taat kepada Allah. Dari semua hak wanita kepada keluarga itu cuma 1, taat sama suami setelah taat kepada Allah. Gak perlu rinci, itu sudah global. Kemudian jaga kemaluan dan jaga kehormatan. Jangan cerita keburukan suami kepada orang. Tapi kemudian juga diantaranya adalah
5:30 maghrib. Oke. Kita singkat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyah bagi yang punya anak wanita. Itu kalau ditakdirkan punya anak wanita, benar-benar berawal. Karena anak wanita agak berat perawatannya dibandingkan laki-laki. Ya, karena perlu mahram nantinya macam-macam kan. Makanya jaminannya luar biasa. Kalau mampu besarkan anak perempuan sampai jadi anak soleh itu, solehah, itu besar pahala. Kemudian juga kafaratul yatim, mengkafil anak yatim. Kemudian juga as-samahatu fil bai' wasyur'. Kalau ada seorang pedagang atau seorang peniaga, mudahkan dalam jual beli. Jangan bakhil. Mudahkan jual beli. Karena sekarang ini kenapa tidak berkah dalam jual beli itu? Karena masing-masing penjual dan pembeli dua-duanya bakhil. Contoh, kalau dia sebagai penjual, bakhil. Kalau dia sebagai pembeli, bakhil. Saya jual buah-buahan, beli 1 kilo, ya dia 1 kilo saja. Makanya kita jualan salah gitu ya. Nah, sudah salah 1 kilo, jangan bakhil. Kasih salah pokoknya 1 kilo, tambah lagi 1-2 buah tanpa sepengetahuan pembeli. Itu namanya shadaqatus sir. Shadaqatus sir itu nambah berkah. Jelas dipakai 1 kilo kan, kita tambah lagi. Ini pembeli tak tahu kalau kita tambah, dan tak mungkin juga ditimbang lagi sampai rumah kan. Itu sebenarnya berkah di situ. Kalau jadi pembeli bukan penjual, kalau hanya kemudian kembaliannya 1.000-2.000 perak, jangan pula disibukkan di penjual keliling nyari susu sampai ke pasar, akhirnya 1 jam dia cari itu, karena nggak dapat. Akhirnya berapa banyak akhirnya pembeli itu lari-lari, nggak ada penjualnya lagi tukar uang kan. Bakhil kali kita. 2.000, udahlah 2.000, 1.000 perak. Ini gara-gara 500 perak, ibu kadang-kadang pindah langganan. Kenapa? Malas beli bawang di situ, kenapa? Mahal 500 perak. Lah, bakhil betul. Ini kacau di tempat bakhil. Makanya kenapa Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang kalau jadi penjual dia pemurah, pembeli dia pemurah. Kalau dia menjadi orang yang menghutangi, dia menjadi pemurah. Kalau orang yang membayar hutang, dia menjadi pemurah. Allah merahmati orang kayak gitu. Ini jaminan surga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tajawuz 'alal muqsir. Kalau kita ada orang hutang sama kita, nampak dia tak sanggup bayar, bukan dia memang bukan orang kaya, memang betul-betul tak sanggup bayar, maka kita boleh mempermudah dengan 3 cara. Cara yang pertama, ditangguhkan lagi. Umpamanya kan 1 bulan harus bayar, umpamanya tidak bisa bayar, tambah lagi waktunya 2 bulan, 3 bulan. Atau cara yang kedua, sudahlah kamu kan hutang sampai 100 juta, bayar saja 50-50 ambil. Atau yang ketiga yang paling baik, sudahlah saya sedekahkan untuk kamu. Nah, itu namanya mempermudah dalam hutang piutang. Kemudian juga ini jangan surga. Kemudian as-sabr 'ala faqdi nikmatil basar. Sabar ketika Allah berikan hilangnya nikmat penglihatan orang buta. Kalau dia sabar orang buta, maka dia akan dapat surga. Kalau takdirkan tadinya melihat jadi buta, dia sabar, Allah takdir, maka Allah berikan dia surga. Karena orang buta itu sedikit maksiat. Karena maksiat yang paling banyak itu mata kan. Sana orang buta mana yang apa? Gelap semua. Kalau dia sabar, Allah jangan masuk surga orang buta. Kemudian imatatul adza 'anit thariq, berusaha menghilangkan gangguan-gangguan di jalan itu. Umpamanya kita dari rumah ke masjid, nampak ada paku, ambil, taruh di pinggir. Ya. Nampak ada batu ini, ini bahaya motor nih, taruh di pinggir. Nampak ada lubang ini, ambil semen, ambil pasir, kacau. Kita buat jalan situ, ya sedikit. Kalau berapa meter pemerintah yang bangun. Kalau ada lubang kecil ya nggak bisa lah kita. Ya. Kemudian, karena dulu ada seorang ulama namanya Ar-Rabi' ibn Khaitan
Rabi bin Haytham ini kalau dari rumah ke masjid, dia nampak ada sesuatu yang menghalangi keamanan orang, batu tak apa dia ambil, kemudian disisihkan dan mengatakan, ya Rabb, kalau memang ada pahalanya ketika aku ini menghilangkan gangguan dari jalan, saya transfer pahala itu orang tua saya juga meninggal. Rabi bin Haytham luar biasa kan? Transfer pahala sama orang mati gampang. Kalau kita tidak punya sedekah, tidak punya uang, datang ke masjid ini untuk sedekah orang mati orang tua saya, nggak punya untuk itu, gampang keliling jalan saja, cari ke paku yang nggak lagi orang, ada paku bahaya, ambil, ya Allah ada pahalanya untuk orang tua saya. Ini carilah paku tiap hari. Jadi pemulung paku ya. Kemudian juga at-ta'affu an su'alin nas, jangan jadi meminta-minta, merasa kaya. Kadang gini, saya itu heran, kadang ada orang kaya diadab dengan kekayaannya. Ada orang kaya itu yang diadab dengan kekayaan. Maksudnya gimana? Jadi tidak ada waktu untuk istirahat. Ada orang kaya itu diadab dengan kekayaannya, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada. Malam udah sibuk main handphone dengan rekan bisnisnya, besoknya lagi malam cerita bisnis, siang cerita bisnis, semua cerita uang, saya tidak pernah ada istirahat. Coba orang yang miskin itu bisa kan tidur, ya kan? Orang yang kadang nganggur-nganggur, kadang sekali-kali bisa dia mancing. Tapi ada orang kaya tersiksa dengan kekayaannya, gitu kan? Kayaknya dari istirahat begini. Berarti sebenarnya orang kaya yang seperti ini dia orang miskin. Kenapa? Karena kaya masih cari uang, masih sibuk dengan uang. Kan orang harusnya orang miskin yang kayak gini. Kenapa orang kayak gitu kan? Harusnya kalau sudah kaya sudah istirahat, cari ibadah kan? Indah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sayyidul istighfar, perbanyak istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lama, mudah-mudahan manfaatnya. Tutup dengan doa kafaratul majlis, tidak ada suara. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.